Miss Vano. Film kali ini yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul Damsel. Dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo. Dahulu kala di wilayah kerajaan Aurea ada gunung yang tinggi dan tinggal seekor babon naga bersama 3 telurnya yang baru menetas. Raja yang memimpin saat itu merasa terganggu dengan keberadaan naga itu, berniat untuk memusnahkannya. Raja bersama prajurit pilihannya pergi ke gunung itu. Setelah sampai, mereka langsung membunuh ketiga bayi naga itu. Hal itu membuat ibu naga marah dan langsung membakar beberapa prajurit yang akan menghadangnya. Raja dan prajurit bukan tandingan sang naga. Prajurit yang tersisa satu persatu dibunuh oleh sang naga. Raja yang tidak akan bisa mengalahkannya menyerah dan memohon. Scene lalu berganti berabad kemudian. Di daerah utara yang jauh, terlihat seorang wanita yang bernama Elodie yang sedang bersama adiknya yang bernama Floria. Mereka berdua merupakan seorang putri kerajaan. Karena kerajaan sedang mengalami krisis kelaparan dan dilanda kedinginan, mereka harus berusaha mencari sesuatu untuk membantu rakyatnya. Elodie dan Floria merupakan putri yang baik dan peduli dengan rakyatnya. Karena krisis itu begitu parah, ada beberapa orang memutuskan untuk pergi dari kerajaan itu. Selagi mereka mencari kayu, dari kejauhan terlihat kereta kuda berjalan menuju ke kerajaannya. Karena penasaran, mereka berdua kemudian pulang dan menemui ayah dan ibu tirinya. Ayahnya bernama Raja Bayford dan ibunya bernama Ratu Bayford. Ratu dan Raja didatangi oleh utusan dari kerajaan Aurea. Utusan itu saat melihat Elodie langsung berkata, "Dia orang yang tepat." Elodie yang baru datang kebingungan mendengar hal itu. Setelah itu utusan memberikan sepucuk surat kepada Raja, setelah itu pergi. Elodie lalu bertanya apa yang terjadi. Raja kemudian membaca surat itu yang dikirim oleh Ratu Kerajaan Aurea yang bernama Ratu Isabel. Surat itu berisi lamaran agar Elodie menikah dengan pangeran kerajaan Aurea. Menurut Raja, itu sebuah kesempatan untuk menyelamatkan kerajaannya dari krisis. Karena demi rakyatnya, Elodie menyetujuinya. Kemudian mereka berlayar menuju kerajaan Aurea. Saat di kapal, Elodie masih ragu karena belum pernah mendengar kerajaan Aurea. Tak lama, mereka memasuki daerah yang tertutup kabut. Saat mereka lebih dalam, terlihat di kanan kiri jalan masuk, terdapat patung-patung naga yang besar, yang membuat Elodie dan yang lainnya sempat terkejut. Itu merupakan jalan masuk ke wilayah kerajaan Aurea. Saat masuk lebih dalam, terlihat pemandangan yang sangat indah. Raja, Ratu, serta Floria begitu senang melihatnya. Namun Elodie terlihat begitu gugup. Setelah itu mereka dijemput dengan kereta kerajaan dan dikawal. Terlihat kerajaan Aurea begitu sangat makmur. Kebunnya begitu subur. Saat sampai, mereka disambut oleh bendahara kerajaan. Karena keluarga kerajaan sedang berdoa, Elodie dan yang lainnya diantar ke kamarnya terlebih dahulu untuk beristirahat. Saat di kamar, Elodie diberitahu akan bertemu dengan keluarga kerajaan esok pagi. Tiba-tiba Elodie terdiam. Raja bertanya, apa ada yang salah? Elodie menjawab, semoga ia baik. Setelah ditinggal, Elodie sempat mencicipi buah anggur yang tersedia dan terlihat begitu enak. Ia lalu keluar ke balkon untuk melihat-lihat sekitar. Tiba-tiba dari kamar seberang muncul seorang wanita, dan mereka saling pandang lalu tersenyum, tanpa tahu siapa wanita itu. Tak lama wanita itu dipanggil oleh salah satu pelayan karena sudah ditunggu. Malam pun tiba.
Karena tidak bisa tidur, Elodie keluar untuk mencari udara segar. Ia kembali memperhatikan kamar di seberang, namun terlihat gelap dan kosong. Setelah itu, ia melihat di kejauhan seperti cahaya api dari dalam gua. Tiba-tiba datang Floria yang juga tidak bisa tidur. Setelah itu mereka pun tidur bersama. Pagi harinya, Elodie bersama dengan keluarga bertemu dengan Ratu Isabel dan Raja Roderick dan Pangeran Henry yang akan menikah dengan Elodie. Ratu Isabel lalu mengajak Raja Beaufort berbicara empat mata, membicarakan soal pernikahan. Sedangkan Elodie diajak jalan-jalan oleh Henry. Elodie dan Henry saling bercerita tentang dirinya masing-masing. Elodie mengatakan kalau sebenarnya dilema. Henry bertanya apa yang membuatmu dilema. Elodie menceritakan kalau di kerajaannya sedang mengalami krisis dan pernikahan itu bisa menyelamatkan kerajaannya. Karena itu Elodie rela mengorbankan kebahagiaannya demi masa depan rakyatnya. Putri yang baik, bukan? Mereka berdua lalu berkuda bersama. Di tengah perjalanan, Elodie menceritakan apa yang dilihatnya malam itu soal cahaya dari gua. Henry menjawab kalau itu sebuah upacara kuno untuk menghormati leluhur mereka dan sangat penting untuk kerajaan itu. Itu alasan ibunya memilih tanggal pernikahan. Henry mengatakan kalau harapan terbesarku adalah untuk pergi melihat dunia, sama dengan impian Elodie. Sedangkan di tempat lain, Raja Beaufort yang sudah selesai berbicara dengan Ratu Isabel, saat keluar dari ruangan terlihat begitu kebingungan. Saat ditanya oleh Ratu Beaufort, Raja menjawab tidak ada apa-apa. Ia hanya sedikit terkejut karena mas kawinnya lebih banyak dari yang Raja Beaufort minta. Ratu yang masih kurang yakin coba bertanya lagi. Sekali lagi Raja mengatakan kalau tidak ada apa-apa. Namun kali ini dengan nada yang cukup tinggi yang membuat Ratu terkejut. Setelah itu Ratu Beaufort menemui Ratu Isabel yang sedang mengecek dekorasi untuk pesta pernikahannya. Ratu Beaufort mencoba mengakrabkan diri karena merasa akan segera menjadi keluarga. Ratu Isabel yang tahu kalau Ratu Beaufort dari keluarga seorang pembuat tali meminta untuk tidak terlalu berharap karena pernikahan itu hanya soal kebutuhan. Ratu Beaufort bingung dong dengan apa yang dimaksud oleh Ratu Isabel. Ratu Isabel menjelaskan kalau keluarga Beaufort butuh uang dan mereka butuh pengantin, namun tidak membutuhkan keluarga tambahan. Merasa ada yang tidak beres, Ratu Beaufort menemui Elodie yang sedang bersama Floria. Ratu mengatakan kalau pernikahan itu sebuah kesalahan. Merasa kalau keluarga Ratu Isabel bukan orang yang baik. Ratu sulit menjelaskan, namun insting seorang ibu itu benar. Ia hanya ingin yang terbaik buat Elodie. Tak berselang lama, datang Raja Beaufort menanyakan apa yang terjadi. Elodie menjawab hanya percakapan antar perempuan. Setelah itu Ratu pergi dan mengatakan untuk memikirkannya kembali. Ia juga berkata kepada Raja, "Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan." Pagi harinya, hari pernikahan pun tiba. Elodie didandani oleh para pelayan dengan memakai gaun yang begitu indah, dengan ditemani oleh Floria. Setelah selesai, ia langsung diantar ke tempat pernikahan yang dihadiri keluarga dan para penduduk kerajaan. Setelah resmi menikah, Ratu Isabel memperkenalkan Elodie sebagai Putri Aurea. Elodie bersama Henry pergi ke gunung, tempat di mana keluarga melakukan ritual untuk menghormati para leluhur. Di tempat itu sudah ada Ratu Isabel, Raja Roderick dan beberapa warga yang memakai topeng, menunggu kedatangan Elodie. Elodie begitu senang tanpa tahu apa yang akan terjadi. Ratu memberikan sebuah koin kepada Elodie sebagai tanda bagian dari keluarga kerajaan yang akan ikut membantu membangun kerajaan itu. Ratu menceritakan tentang sejarah kerajaan Aurea. Sebelum wilayah itu dikuasai, sudah ada sesosok makhluk yang tinggal di daerah itu yang terakhir dari jenisnya. Raja yang dulu menyerah meminta pengampunan
oleh sang naga diminta untuk menyerahkan ketiga putri kesayangannya, sehingga pulau itu bisa dibagi. Raja dengan sang naga membuat perjanjian kalau ketiga putri kesayangan dijadikan tumbal untuk naga itu, kerajaan akan tetap aman. Ritual itu sudah dilakukan turun-temurun. Tanpa tahu apa yang diceritakan sang ratu, Elodie tetap mengikuti ritual itu. Ratu lalu mengambil sebuah belati kecil, menyayat tangan Elodie dan Henry, lalu menyatukannya sebagai tanda kalau Elodie mempunyai darah kerajaan. Setelah itu, ratu meminta Elodie melemparkan koin yang tadi diterimanya ke dalam jurang. Setelah selesai ritualnya, Henry menghidung Elodie, lalu memintanya untuk tutup mata. Elodie terlihat begitu senang. Setelah di tengah-tengah jembatan, Henry meminta maaf yang membuat Elodie bingung. Tak lama, Henry melemparkan Elodie ke dalam jurang. Elodie terbentur akar-akar yang ada di jurang itu. Sampai di tanah ia pingsan. Setelah sadar, Elodie terluka di beberapa bagian di kepalanya. Lalu ia berteriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarkannya. Teriakan Elodie membuat sang naga terbangun. Karena tidak ada yang menolongnya, Elodie pun menangis lalu marah dan berusaha memanjat, namun gagal. Lalu Elodie melihat beberapa kalung di tempat itu, yang membuatnya sadar kalau dirinya dijadikan tumbal. Ia melihat cahaya lalu coba untuk melihatnya. Dengan bermodal kayu dan berhati-hati melangkah, ia masuk ke dalam sebuah gua yang tempatnya begitu luas dan melihat ada nyala api. Saat didekati, ternyata itu adalah seekor burung yang terbakar. Melihat itu, Elodie coba untuk memadamkannya. Setelah itu, Elodie mendengar suara seperti erangan. Lalu muncul banyak burung terbakar dan berjatuhan di sekitarnya. Ia coba melihat sekitar apa yang terjadi. Lalu ia melihat sang naga dan memutuskan untuk lari dan bersembunyi. Sang naga bertanya siapa namanya. Ia menjawab Elodie. Elodie bertanya apa yang diinginkan sang naga. Naga itu menjawab, aku mau yang dijanjikan. Sesuai hutang. Setiap generasi kaummu harus membayar. Sambil Elodie terus mengamati pergerakan sang naga. Naga itu mencium darah keturunan kerajaan dari luka di tangan Elodie yang sudah bercampur dengan darah milik Henry, dan mengira kalau Elodie keturunan kerajaan Aurea yang sesungguhnya. Elodie lalu berlari menuju sebuah gua, sedangkan sang naga menyemburkan api. Saat di dalam gua, ia terkejut melihat jasad seorang wanita terbakar. Dan wanita itu adalah wanita yang dilihat Elodie di seberang kamarnya kemarin siang. Elodie coba melewati sebuah celah, namun karena gaunnya terlalu besar sehingga sempat menyangkut. Melihat semburan api datang lagi, dengan panik ia berusaha melepaskan gaunnya dan berhasil, namun sebelah kakinya sempat terkena api dan membuatnya berteriak kesakitan. Dengan menggunakan hiasan di gaunnya, ia menyobek gaunnya itu lalu dibuat untuk membungkus lukanya. Elodie lalu mengeluarkan bola lilin dan menyalakannya sebagai penerang. Dengan semangat juang yang tinggi, Elodie kembali mencari jalan keluar. Ia melalui terowongan yang lumayan sempit, sempat terjepit lalu terjatuh di ruangan yang lain. Akibat itu lilinnya mati sehingga Elodie berjalan dalam gelap dengan berpegangan dinding. Tak lama berjalan, Elodie melihat cahaya biru. Saat tangan mendekatinya, Elodie hampir terjatuh ke jurang. Elodie lalu duduk meratapi apa yang terjadi. Ia juga membuang cincin nikahnya ke dalam jurang. Setelah itu ia coba untuk melompat, namun karena tidak sampai ia terpelosot. Dengan menggunakan benda seperti belati, ia coba untuk naik. Saat sampai di atas, ia lalu mendekati sesuatu yang menyala itu. Ternyata itu sebuah hewan seperti ulat yang menyala. Elodie lalu mengumpulkan beberapa ulat untuk dijadikan penerangan. Ia lalu menemukan sebuah kolam kecil dan buru-buru meminum airnya. Namun airnya tidak enak. Saat melihat ada tetesan air dari atas, Elodie lalu mangap menampung tetesan itu dengan mulutnya.
Tiba-tiba tetesan itu semakin cepat dan esnya mulai mencair. Ternyata naga itu menemukan Elodie dan coba untuk menyemburnya. Elodie yang sadar lalu lari bersembunyi. Di tempat ia bersembunyi ada banyak tulisan di dindingnya. Ada tulisan, "Tetap di sini. Dia tidak bisa menjangkaunya." Ada juga tulisan nama-nama putri yang dikorbankan sebelum Elodie. Elodie tertidur di tempat itu. Ia bermimpi melihat bayang-bayang para putri yang pernah berada di tempat itu. Sampai ia dikagetkan oleh seorang putri bernama Victoria. Saat bangun, ia melihat kaki yang terluka dikerubuni ulat-ulat. Lalu ia berusaha melepaskan satu persatu ulat itu. Ternyata ulat-ulat itu bisa menyembuhkan luka Elodie. Elodie menemukan gambar peta di dinding gua itu. Lalu ia mencari di mana posisinya sekarang berada. Dalam peta itu ada gambar matahari yang menurut Elodie itu jalan keluarnya. Elodie lalu keluar dari gua itu berjalan sesuai yang di peta. Tak lama berjalan, ia mendengar ruangan yang menghasilkan suara seperti musik. Lalu ia melihat cahaya dari atas. Sebelum memanjat, Elodie membungkus tangan dan kakinya dengan kain agar tidak terluka. Elodie lalu mulai memanjat bertumpuan dengan kristal yang ada di dinding. Tak berselang lama, naga itu melihat Elodie yang sedang memanjat dinding. Elodie sempat terjatuh namun dapat nyantol lagi di salah satu kristal. Setelah itu ia tahu kalau naga ada di bawahnya dan langsung bergegas untuk naik. Setelah sampai atas, Elodie melihat sebuah jalan keluar. Saat coba untuk keluar, ternyata jalan itu berada di atas gunung. Hal itu membuat Elodie putus asa dan menangis. Sampai ia melihat beberapa orang di kejauhan dan coba untuk minta tolong. Tiba-tiba naga itu datang mendekat, dan Elodie coba menghindarinya. Saat naga akan menyembur, tiba-tiba mendengar suara seseorang mencari Elodie. Karena itu naga pun pergi. Elodie juga mendengar suara mencarinya. Ia kemudian turun untuk melihat siapa orang-orang itu. Orang-orang yang mencari Elodie adalah ayahnya bersama dengan 2 prajurit dan 1 pemandu. Pemandu yang tahu keadaan gua itu berniat untuk pergi namun dilarang oleh ayah Elodie. Dan tidak boleh ada yang pergi sebelum Elodie ketemu. Di sisi lain, Elodie melihat bangkai anak-anak naga yang dibunuh dan banyak perhiasan di sekitarnya. Hal itu membuat Elodie mengerti tentang 3 diambil dan 3 harus dikorbankan. Setelah itu Elodie kembali mencari sumber suara yang memanggilnya. Sang pemandu mengatakan kalau ada hewan buas di tempat itu. Dan Elodie sudah terlalu lama, mungkin ia sudah mati. Tiba-tiba naga itu datang yang langsung membunuh 2 prajurit. Kesempatan itu digunakan oleh si pemandu untuk kabur. Tinggallah Raja Bayford berhadapan dengan sang naga. Ia mengeluarkan pedangnya. Dari kejauhan Elodie coba untuk mendekati ayahnya. Karena Raja Bayford bukan tandingannya, ia meminta untuk mengampuninya. Naga itu mengatakan kalau ingin diampuni, Raja diminta untuk memanggil Elodie agar datang. Raja Bayford mengatakan permintaan maaf kepada Elodie karena membuat keputusan yang salah, mengorbankan putrinya demi emas. Ia kemudian mengatakan untuk Elodie jangan keluar. Mendengar itu, naga itu lalu menusuk tubuh sang raja dengan kukunya yang besar. Elodie yang tidak kuat melihat hal itu sempat bersuara. Naga yang mendengar suara itu lalu coba untuk mencarinya. Elodie perlahan-lahan terus bersembunyi dari naga itu. Sebelum menemukan Elodie, sang naga mendengar suara lain yang disebabkan oleh sang pemandu. Naga lalu terbang mencari sumber suara itu. Setelah naga itu pergi, Elodie mendekati ayahnya yang sekarat. Ayahnya meminta untuk Elodie keluar menggunakan tali. Ibu dan adiknya sudah menunggu di kapal. Setelah itu raja pun mati. Elodie terlihat sedih namun tetap tegar. Ia kemudian berlari naik menggunakan tali. Di sisi lain, naga yang menemukan sumber suara dan melihat kalau itu bukan Elodie, sang naga membunuhnya. Naga terbang menuju Elodie yang sedang memanjat.
Melihat itu, Elodie lebih cepat memanjatnya. Setelah sampai atas, Elodie bergegas lari keluar dan menghindari semburan sang naga. Dengan menggunakan kuda, Elodie bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Untuk mengelabui sang naga, Elodie turun dari kuda dan bersembunyi. Naga mengejar kuda itu lalu menyemburnya. Naga yang marah lalu menyembur dengan membabi buta yang membuat langit di sekitar gunung menjadi gelap. Melihat itu, Ratu Isabel menjadi marah dan bergegas pergi menemui Ratu Bayford dan Floria. Sebagai gantinya, Ratu membawa Floria dengan paksa. Saat akan menghentikan Ratu Isabel, Ratu Bayford ditusuk. Floria lalu dibawa ke tempat ritual. Saat Ratu Isabel akan melakukan ritual, Henry mencegahnya karena Floria masih terlalu muda. Karena Henry tidak mau melakukannya, Ratu lalu mendekati Floria, menyayat tangannya dan tangannya sendiri, lalu menyatukannya. Setelah itu Floria dilempar ke dalam jurang. Karena terlalu lama bersembunyi membuat Elodie tertidur. Saat terbangun, naga sudah pergi dan langit sudah kembali cerah. Tak berselang lama terlihat Ratu Bayford yang terluka naik kuda dan bertemu dengan Elodie. Setelah itu mereka pun saling berpelukan. Ratu memberitahu Elodie kalau Floria dibawa sebagai penggantinya dan ingin menyelamatkannya, namun ditahan oleh Elodie. Biar dirinya saja yang mencari Floria. Ratu bertanya di mana ayahnya. Elodie menjawab kalau ayahnya sudah meninggal. Setelah itu dengan menggunakan kuda, Elodie menuju ke tempat ritual. Melihat tidak ada siapa-siapa, dengan menggunakan tali ia turun dari jembatan dan langsung mencari Floria melalui jalan yang sebelumnya ia lewati. Mengambil ulat menyala, melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tidak tercium oleh naga, serta memotong rambutnya. Lalu melihat peta di mana sarang naga berada. Floria dibawa oleh sang naga ke sarangnya untuk memancing agar Elodie datang. Untuk menarik perhatian sang naga, Elodie membuat suatu jebakan dari armor para prajurit yang telah tewas untuk mengalihkan perhatian sang naga. Lalu ia membawa pedang milik ayahnya. Mendengar suara dari armor yang berjatuhan, naga kemudian terbang menuju ke sumber suara, mengira kalau Elodie sudah datang. Setelah pergi, Elodie mendekati Floria dan coba membangunkannya. Elodie membawa Floria pergi dari tempat itu dengan dipapah karena kaki Floria terluka. Di sisi lain, naga yang sadar kalau kena tipu bergegas kembali. Sedangkan Elodie yang tahu naga itu akan kembali meminta untuk Floria bersembunyi. Sedangkan Elodie akan menghadapinya. Elodie mengacungkan pedangnya ke arah sang naga. Namun naga berkata, kalau itu tidak akan membunuhku, tapi membuatku marah. Elodie juga berkata, kalau dirinya juga marah. Ia menceritakan kalau mereka sama-sama ditipu. Ratu mengatakan kalau sang naga menghancurkan desa mereka, dan raja datang untuk membela rakyatnya. Naga mengatakan kalau raja datang tanpa alasan. Elodie mengatakan kalau ia tahu apa yang dilakukan orang-orang kerajaan Aurea. Namun naga menganggap kalau Elodie lah yang melakukannya, karena anak naga itu merupakan keturunan terakhir. Maka naga juga akan membunuh setiap keturunan dari kerajaan Aurea. Elodie memberitahu naga kalau ia bukan keturunan kerajaan Aurea. Naga tidak percaya perkataan Elodie. Elodie yang terpojok coba menyerang sang naga. Bersamaan sang naga melakukan api yang membuat Elodie jatuh ke air dan beberapa bagian tubuhnya terbakar. Elodie berenang ke tepian, lalu berteriak merasakan lukanya. Dari atas, Floria melemparkan pedang ke arah Elodie. Belum sempat mengambilnya, ia tertangkap oleh sang naga. Sang naga mencengkramnya lalu menusuk badan Elodie dengan cakarnya. Dengan cepat, Elodie membakar belati langsung menusuk mata naga itu, yang membuat naga kesakitan lalu melepaskan Elodie. Setelah mengambil pedang, Elodie menusuk leher sang naga, sambil mengatakan kalau ia bukan keturunan kerajaan itu. Naga lalu mencengkramnya. Elodie kembali menusuk kaki sang naga, yang membuat Elodie dilempar. Serangan itu membuat kaki sang naga terluka.
Elodie dengan menahan luka berjalan menjauhi sang naga. Sedangkan sang naga yang kakinya terluka hanya bisa berjalan mengikuti Elodie. Elodie lalu melihat batu yang bisa membuat angin kembali memutar. Ia lalu mempunyai sebuah ide. Ia berjalan mendekati dinding itu. Setelah dekat, Elodie memprovokasi sang naga agar menyemburkan apinya. Naga yang terpancing menyemburkan apinya. Elodie menghindar dan api itu mengenai dinding yang membuat api itu kembali dan melukai sang naga. Dengan luka itu, sang naga sekarat dan tumbang. Elodie dengan membawa pedang perlahan mendekatinya, lalu menunjukkan luka gores di tangan. Ia mengatakan kalau bau darah yang dicium oleh sang naga berasal dari penyatuan darah Henry dan Elodie. Itu cara mereka membuat para putri menjadi bagian dari keluarga kerajaan Aurea. Elodie juga mengatakan kalau mereka menipumu dan kau telah membunuh putri-putri yang tidak berdosa, seperti yang raja lakukan kepada anak-anakmu. Sang naga meminta untuk Elodie membunuhnya. Namun Elodie tidak melakukannya. Ia lalu mengambil ulat bercahaya dan meletakkan di luka sang naga agar luka itu sembuh. Setelah itu Elodie pergi ke kerajaan Aurea. Saat sedang ada acara pernikahan Henry dan putri yang lainnya, Elodie mendekati putri itu memintanya untuk segera pergi membawa keluarganya. Ia juga memberi kesempatan untuk yang lain pergi dari tempat itu. Ratu Isabel tidak takut dengan Elodie hanya karena bisa lolos dari sang naga. Namun Elodie mengatakan kalau bukan dirinya yang harus ditakuti, karena ini akhir cerita mereka. Lalu naga pun datang nangkring di atas, yang membuat orang-orang pergi berhamburan. Elodie lalu pergi dari tempat itu. Setelah itu sang naga menyembur ratu dan yang lainnya yang masih berada di tempat itu, membakar kerajaan. Elodie berjalan santai dengan diikuti sang naga terbang di atasnya. Singkat cerita, Elodie membawa persediaan untuk rakyat di kerajaannya. Lalu bersama dengan ibu tiri dan adiknya, ia berlayar untuk kembali. Tentu saja ditemani oleh sang naga yang sudah diselamatkannya. Cerita usai.